Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya membuat bubur sumsum ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau bubur sumsum itu identik dengan warna putih ataupun warna hijau pandan. Kali ini saya membuat bubur sumsum dengan warna pink yang lembut. Dan untuk kuah santan atau flas santannya ini benar-benar creamy ya teman-teman ya. Cara pembuatan bubur sumsum pink ini juga gampang banget pastinya. Dan untuk bubur sumsum pink ini bisa dinikmati hangat ataupun dingin, ini tetap sama-sama nikmat. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan 150 gram tepung beras ya, teman-teman ya. Selanjutnya, di sini juga sudah saya siapkan 1100 ml santan dengan kekentalan sedang. Kemudian ini sebagian santannya saya gunakan untuk melarutkan tepung berasnya. Kenapa di sini tepung berasnya saya larutkan terpisah? Karena nanti ini untuk memudahkan ya teman-teman ya ketika mengaduk di panci ataupun di wajan ketika dimasak ini untuk menghindari supaya tepungnya ini tidak menggumpal atau tidak menggerindil ya. Atau jika teman-teman ingin memasak bubur sumsumnya ini tepung berasnya langsung dicairkan aja dilarutkan dengan semua santannya juga bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau ini emang cara saya untuk membuat bubur sumsum itu seperti ini. Saya tambahkan kembali santannya ya teman-teman ya, karena di sini saya buat untuk melarutkan tepung berasnya ini saya buat encer aja. Kemudian ini saya aduk-aduk ya teman-teman ya, hingga tidak ada tepung beras yang menggumpal ataupun menggerindil. Setelah benar-benar tercampur, selanjutnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya tuangkan sisa santan yang 1100 ml tadi ya teman-teman ya ke dalam panci. Kemudian saya tambahkan juga 150 gram gula pasir, karena di sini saya akan buat buburnya langsung manis ya teman-teman ya. Setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah diikat. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan beberapa tetes pewarna merah, karena di sini saya akan buat bubur sumsumnya dengan warna pink ya teman-teman ya. Ini opsional saja, jika teman-teman nggak suka, nggak usah pakai, nggak apa-apa ya. Kemudian di sini saya nyalakan api kompornya, kemudian ini saya masak dulu ya santannya hingga mendidih. Ketika santannya sudah mulai mendidih, selanjutnya untuk tepung beras yang sudah dilarutkan tadi sebelum dimasukkan ke dalam panci, di sini saya aduk-aduk dulu ya teman-teman ya. Setelah tepung beras yang sudah dilarutkan tadi sudah diaduk-aduk, selanjutnya tinggal kita tuangkan pada panci yang santannya sudah benar-benar mendidih ya teman-teman ya. Kita tuangkan sambil terus diaduk-aduk. Kita masak sambil terus diaduk ya teman-teman ya, hingga buburnya mateng, mengental dan juga meletup-letup. Nah, ketika adonannya sudah seperti ini, udah mengental dan meletup-letup seperti ini berarti bubur sumsumnya udah mateng ya teman-teman ya. Selanjutnya tinggal dimatikan api kompornya, lalu kita sisihkan, kita tunggu hingga hangat ataupun dingin. Selanjutnya saya akan buat kuah santannya atau flas santannya ya teman-teman ya. Di sini udah saya siapkan panci, kemudian saya masukkan 600 ml santan encer. Saya tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah disimpulkan. Selanjutnya ini akan saya masak di atas api kompor. Selanjutnya ini akan saya masak untuk kuah santannya atau flas santannya ya teman-teman ya, hingga santannya ini mendidih. Dan ini setelah santannya sudah mulai mendidih ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan larutan tepung maizena. Untuk larutan tepung maizena ini terbuat dari 1 sendok teh tepung maizena saya larutkan dengan 1 sendok makan air. Dan ini akan saya masukkan ke dalam santan yang sudah mulai mendidih ini ya teman-teman ya. Dan ini untuk menghasilkan kuah santan atau flas santan yang lebih creamy. Setelah dimasukkan larutan maizenanya, kemudian ini diaduk-aduk sebentar aja ya teman-teman ya, diaduk beberapa saat aja. Selanjutnya ini tinggal dimatikan api kompornya. Dan ini setelah kuah santan atau flas santannya dan juga bubur sumsumnya sudah dalam kondisi hangat ya teman-teman ya. Ini udah bisa untuk kita sajikan. Selanjutnya di sini saya siapkan mangkok ya teman-teman ya untuk penyajiannya.
Selanjutnya tinggal kita ambil bubur sumsumnya, secukupnya aja kita masukkan ke dalam mangkok ya teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita tambahkan kuah santannya ya teman-teman ya. Di sini saya beri kuah santannya di pinggir-pinggir dari bubur sumsum pinknya seperti ini. Ini dia hasilnya, bubur sumsum pink yang lembut sudah siap untuk dihidangkan dan dinikmati. Untuk tekstur dari bubur sumsum pinknya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Lembut banget dan kuah santannya ini benar-benar creamy banget. Tampilannya juga menarik ya teman-teman ya dengan warna yang berbeda dari biasanya. Bubur sumsum pink ini pastinya rasanya lembut, manis, dan juga creamy ya teman-teman ya. Bubur sumsumnya lembut, creamy, dari kuah santannya ini semakin nikmat ya. Untuk bubur sumsum pink ini bisa disajikan dalam kondisi dingin ataupun hangat ya teman-teman ya. Disajikan hangat nikmat, disajikan dingin juga semakin enak. Demikian video kali ini cara saya membuat bubur sumsum pink yang lembut, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih, selamat mencoba. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.